Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semuanya, teman KMD dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini adalah kelas pertama kita, eee, semenjak melaksanakan ibadah puasa. Baik, siang ini, tema kita adalah kiat merapikan naskah, merupakan kelas lanjutan oleh Kepsek kita, Bapak Muhammad Subhan. Sebelum kelas kita mulai, baiknya kita mulai dengan membacakan Ummu Al-Quran Al-Fatihah. Ya. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Pak, teman-teman sudah pada siap menerima materi pada siang hari ini, ya. Dengan segala hormat, waktu persilakan. Terima kasih Tenun, Kak Nur Hayati, anggota dan tim kreatif kelas menulis daring di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salam sehat untuk kawan-kawan peserta kelas menulis daring untuk sesi Ahad 18 April 2021 hari ini. Ya, mudah-mudahan ibadah puasanya berjalan lancar dan insya Allah sampai akhir Ramadan kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Baik teman-temanku sekalian, benarnya setiap pekan kita mengundangi struktur tamu, ya, karena salah satu agenda kelas menulis daring adalah mendatangkan para pakar dari berbagai bidang kompetensi mereka yang sudah setahun lebih kita datangkan. Namun demikian, di sela-sela itu tentu juga kita harus mengevaluasi materi-materi kita dan kata orang-orang tua kita dulu, lancar kaji karena diulang. Nah, lancar kaji karena sering diulang. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan, tapi saya perlu mengevaluasi kembali naskah kawan-kawan karena setahun terakhir saya melihat ya 80% di antara kawan-kawan yang sudah mengikuti kelas ini hanya kian baik, namun sebagian itu juga masih perlu penguatan-penguatan. Ya. Nah, topik kita adalah serapi apakah naskah, ya. Kita mulai saja di halaman satunya, Kak Riani, tim kreatif. Silakan. Yang perlu teman-teman perhatikan, mengirim karya ke media massa dan sudah kualitas karya itu. Tapi juga bagaimana naskah itu bisa dirapikan agar ketika itu dikirim ke penerbit maupun ke editor koran, naskah kita menjadi perhatian khusus, begitu. Tentu langkah pertama yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah ketika melakukan penulisan, pengetikan naskah di mesin tik, dalam hal ini laptop, adalah mengatur ukuran kertasnya. Nah, ukuran kertas dulu diperhatikan. Nah, untuk naskah baik untuk puisi, cerpen, novel, maupun naskah-naskah lain, esai dan lain sebagainya, standar kertas yang digunakan ya itu adalah A4. Nah, ini saya meng-copy paste saja tampilan layar di laptop saya. Kebetulan programnya masih program 2007. Nanti silakan disesuaikan saja dengan program Microsoft Word di laptop atau di komputer kawan-kawan. Nah, saya masih 2007, sudah jadul, sudah lewat ya teknologinya. Sekarang
sekurang-kurangnya memakai Microsoft Word 2010. Bahkan sudah ada yang 2016 dan di atas itu. Nah, kalau standarnya 2007, begini tampilannya A4 itu lihat garis panahnya. Ambil kertas A4, klik saja dan nanti otomatis tampilan layar pengetikan kawan-kawan sudah diatur pada format kertas A4. Ini yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, lanjut Kak Riani. Poin yang kedua adalah yang penting mengatur marginnya. Margin. Nah, margin ini artinya sisi kosong, ruang kosong. Mana tampilannya? Layarnya, tolong ditampilkan kembali. Nah, ini. Kalau di format Microsoft Word 2007, tampilannya seperti ini. Ya. Klik di bagian page layout, ya, itu nanti akan muncul margin, paper, layout. Nah, klik saja margin. Nah, di situ diatur ukuran marginnya. Nah, ini sisi kosong ya, atas, bawah, kiri, kanan, namanya margin. Idealnya untuk pengetikan naskah kawan-kawan, margin di bagian kiri itu ukurannya 4 cm, ya, 4 cm. Bagian atas 3 cm, kemudian bagian kanan 3 cm, bagian bawah 3 cm. Jadi 4, 3, 3, 3. Nah, kenapa 4 lebih 1 cm? Ya, karena bagian 4 itu kalau kawan-kawan ngeprint naskahnya lalu dijilid, maka yang ukuran 1 cm itu adalah untuk penjilitan. Kalau seandainya naskahnya dicetak, diklip dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya idealnya adalah 3, 3, 3, 3 ya, 3 kali 4. Nah, pengaturan margin ini akan membuat format naskah, pengetikan naskah kita, tata letak naskah kita akan terlihat ramping pada format naskah itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah klik header, ya, pengaturan nomor halaman. Nah, nomor halaman biasanya saya sering memakai halaman penomoran di bawah naskah, di bawah kertas, di bawah naskah. Nah, posisinya boleh di sebelah kanan. Ini pada tampilan itu ada yang sebelah kiri, tengah, kanan, dan lain sebagainya. Nah, yang standar, kawan-kawan, ya, yang standar itu letakkan saja nomor halamannya di tengah bagian bawah. Nah, banyak sekali naskah, baik puisi, cerpen, novel yang lebih dari 1 halaman pengetikan itu tidak dibubuhkan nomor halaman. Nah, kenapa demikian? Allahu a'lam, mungkin saja karena terburu-buru atau juga karena alasan-alasan lain. Saya menganjurkan kepada kawan-kawan untuk membubuhkan nomor halaman. Nah, kenapa demikian? Kalau seandainya naskah ini ada sekitar 50 halaman, 100 halaman, lalu naskah itu di-print, ya, dicetak, kita letakkan di sisi meja, lalu tiba-tiba tersenggol oleh tangan kita, dan naskah itu berserak. Jatuh di lantai, tentu akan susah sekali mengurutkannya, karena nomornya tidak ada. Kalau seandainya nomor halamannya ada, tentu akan lebih mudah, ya, kawan-kawan mengurutkan naskah itu. Tinggal ngambil saja nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya secara berurutan. Nah, di situ poin penting nomor halaman. Ya. Oke, lanjut. Setelah nomor halaman, ya, cek kembali marginnya sudah tepat atau tidak. Ya, nah ini yang saya katakan tadi, 4, 3, 3, 4 tambah nomor halaman tadi. Nah, posisi kotak bagian tengah itu adalah posisi naskah teman-teman nanti. Nah,
akan terlihat lebih lebih ramping naskah itu, ya. Nah, oke, lanjut. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga ketika pengetikan naskah kawan-kawan adalah mengatur naskah itu dalam kondisi awalnya no space, tanpa spasi dulu, yaitu di bagian atas kalau pada format Microsoft Word 2007 ada normal, ada no space. Nah, saya sering sekali memposisikan no space dulu untuk mengatur margin, ukuran font, juga spasinya nanti. Nah, disatukan spasi dulu. Nah, di sini terlihat fontnya masih Calibri. Ukuran hurufnya 12 ya, no space, tanpa spasi. Nah, ini masih mentah ya, kawan-kawan, tapi marginnya sudah teratur 433 dan di bawahnya penomoran halamannya sudah jelas. Oke, next. Nah, ini masih dalam naskah mentah. Masih naskah mentah, belum ada alinea, belum ada si kiri kanannya belum rapi ya, dan fontnya masih Calibri normal. Oke, ukuran standar font itu 12. Jangan lebih dari 12. Kalau lebih dari 12 nanti akan berpengaruh kepada jumlah jumlah teks kita, jumlah naskah akan menjadi panjang. Nah, maka gunakan ukuran font 12, ukuran huruf 12 saja. Ya. Oke, lanjut Karyani. Nah, sekarang kita cek ketika kawan-kawan menulis sebuah naskah, apakah itu cerpen, esai, ya taruhlah misalnya saya ambil artikel atau esai saja. Nah, ketika diketik ya, tadi contoh awal pertama adalah naskah yang belum dirapikan, maka langkah yang perlu kawan-kawan lakukan dalam merapikan naskah itu. Nah, tentu pertama yang harus dilakukan mengubah dari jenis font Calibri tadi ke font Times New Roman. Nah, tampilan di layar ini adalah Times New Roman. Kenapa menggunakan tampilan Times New Roman? Karena ini adalah huruf jenis huruf yang standar ya, Times New Roman. Nah, paling atas itu ada kolom lawan corona. Saya mengirim naskahnya ke harian Rakyat Sumbar di Sumatera Barat. Ya, nama kolomnya adalah kolom lawan corona. Nah, kalau seandainya kawan-kawan mau mengirimkan naskah itu ke kolom-kolom lain, misalnya cerpen, puisi atau apapun lain sebagainya, esai, lihat dulu kolom di korannya nama kolomnya apa, ya, nama kolomnya apa, kolom cerita pendek misalnya. Nah, tuliskan saja situ kolom cerita pendek atau cerita pendek saja nggak masalah. Ya, tulis nama rubrik sebagai tujuan tulisan Anda. Walaupun saya yakin redakturnya paham bahwa naskah itu adalah cerpen, puisi, novel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, di naskah yang telah kita rapikan itu, ukuran huruf pada judul itu lebih besar dari ukuran huruf isi. Nah, sering sekali penulis tidak memperhatikan judul ini, sehingga kurang terlihat rapi, ya. Jenis fontnya tetap Roman. Ada juga penulis-penulis pemula yang menjadikan naskahnya menggunakan font Comic Sans misalnya. Comic Sans itu adalah font yang digunakan para layouter untuk buku cerita anak. Comic Sans itu untuk teks buku-buku anak atau cerita dongeng dan lain sebagainya. Kalau untuk naskah umum ya puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya, esai, dianjurkan kawan-kawan memakai font standar itu Times New Roman. Ya. Nah, judul itu gunakan ukuran yang lebih besar dari teks isi, ya bisa 16, ya kalau isinya adalah 12 gunakan 14
16, 18, atau maksimal 20. Nah, maksimal 20. Tapi tentu saja diperhatikan juga kalau seandainya 20, sementara judulnya panjang, tentu nanti akan besar sekali fontnya. Nah, jadi sekurang-kurangnya antara 16 atau 18 saja. Nah, juga perlu diperhatikan di bawah judul, itu membubuhkan nama penulisnya oleh Nur Hayati, oleh Dian Fajrina, oleh Muhammad Subhan, oleh Rilen dan sebagainya. Ya. Nah, sering juga ditemukan penulis-penulis pemula yang tidak membubuhkan judul nama penulis di bawah judul. Nah, padahal itu akan menjadi bagi redaktur maupun redaktur media lainnya. Oke, baru setelah itu berikan jarak saja, jarak mungkin barang 2 enter ke bawah ya, 2 enter pada laptop Anda ke bawah 1, 2, baru dimulai pengetikan untuk alinea pertama. Oke, nah lanjut ke berikutnya. Ya, pilih jenis huruf Times New Roman sudah kita lakukan. Ukuran hurufnya juga diperhatikan. Ukuran huruf, Kak Riani naik lagi. Oke, ukuran hurufnya 12. Atur jarak spasi antar teks. Nah, standar spasi itu sebenarnya 2 spasi, tapi rata 1,5 spasi. Dan dengan syarat dan ketentuan media massa yang menjadi tujuan kawan-kawan. Kadang-kadang ada media massa yang di kolom korannya itu mengumumkan bahwa naskah spasinya ya jaraknya 2 spasi, atau ada juga 1,5 spasi. Yang jangan 1 spasi ya, atau lebih dari 2 spasi jangan. Antara 1,5 atau 2 sekian, saya kira naskah teman-teman akan rapi. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah next Kak Riani. Alinea itu ada beberapa macam ya. Ada alinea yang datar, yang dikasih jarak, dan yang standar adalah alinea yang menjorok dalam. Nah, itu perhatikan ya, yang saya berikan panah, paragraf menjorok ke dalam, paragraf atau alinea. Nah, jadi kalau pengetikannya di laptop, kawan-kawan tinggal blok saja, tinggal tinggal dikasih, diatur saja pada penggaris di layar monitor laptop teman-teman, atau sekurang-kurangnya bisa menggunakan tanda tab di atas caps lock pada laptop itu, tab saya otomatis menjadi paragraf atau alinea. Nah, gunakan alinea yang menjorok ke dalam. Kemudian yang berikutnya teks rapikan rata kiri. Nah, rata kiri, rata kanan. Ya, rata kiri, rata kanan. Ada juga penulis yang tidak memperhatikan kerapian naskahnya kiri kanan, hanya rapi rata kiri saja, kanannya tidak rata, melainkan zigzag seperti pada contoh sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah dirapikan, nanti akan terlihat indah susunan teksnya. Oke, lanjut. Nah, di bagian paling akhir naskah, kawan-kawan, itu jangan lupa membubuhkan tanda bintang atau tanda lainnya sebagai tanda bahwa naskah kita itu sudah berakhir, sudah selesai. Ini bisa diambil di di angka 8 di atasnya itu ya, tinggal tekan shift lalu ketik 8 yang ada bintang di atasnya, lalu ditutup dengan 2 tanda kurung begitu. Oke, lanjut. Jangan lupa
di paling akhir di lembar yang terpisah, bukan pada lembar naskah, maksudnya dalam satu, tapi lembar berikutnya kalau seandainya cerpennya aman, maka halaman kelima dibubuhkan biodata naratif penulis. Nah, biodata naratif ini artinya kawan-kawan menulis biodatanya dengan narasi, bukan CV, bukan kurikulum vitae. Nah, kalau kurikulum vitae itu kan nama Muhammad Subhan, tempat tanggal lahir, titik dua, ini ya, hobi ini, alamat ini, nah, itu biodata CV, kurikulum vitae. Tapi kalau biodata naratif itu bercerita saja. Muhammad Subhan, puisinya terpilih 3 besar Banjarbaru, bla bla bla. Nah, biodata naratif ini pun tidak boleh terlalu over. Kalau terlalu panjang pun nanti bingung redakturnya mau mengutip yang mana begitu. Jadi tawarkan saja, berikan tawaran kepada redaktur untuk mengambil poin-poin penting dari biodata naratif kita. Paling panjangnya ya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara 5 sampai 8 baris saja. Atau kurang dari itu, boleh. Karena nanti ketika ditayangkan di surat kabar, di media massa, di majalah, dan dimanapun, ya paling redakturnya hanya mengambil beberapa baris saja dari biodata naratif kita. Jadi berikan tawaran saja kepada redaktur untuk mengambil biodata naratif kita. Ya, nah itu secara umum, kawan-kawan. Ya, secara umum kiat atau teknis merapikan naskah teman-teman sebelum naskah itu dikirim ke media massa, ya, maupun ke penerbit dan lain sebagainya yang kadang sering diabaikan oleh penulis pemula, ya. Oke, Karyani. Oke, terima kasih. Nah, saya lebih senang nanti ini kita diskusikan, ya, karena ini ketika kawan-kawan membagikan karyanya, baik diposting langsung di dinding kelas maupun di naskahnya yang dibagikan, saya masih menemukan kerancuan-kerancuan dari naskah itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator kita siang hari ini, ya, Kak Nur Hayati. Silakan kawan-kawan menanyakan apa saja seputar naskah sampai pukul 3 nanti, ya. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru pemaparan materinya hari ini. Materi yang sangat penting bagi seorang penulis, kiat merapikan naskah. Ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kertas, menentukan memilih ukuran kertas. Yang standar dipakai itu adalah H4. Kemudian mengatur margin, lanjut penomoran, kemudian mengatur itu dalam bentuk jenis fontnya atau spasi. Yang kelima, pengaturan alinea. Yang keenam, membubuhkan tanda bintang, itu menyatakan bahwa naskah kita sudah selesai. Terakhir, bionarasi, biodata penulis. Baik teman-teman, untuk agar kelas hari ini lebih mencerahkan, kita buka penanya. Pada sesi pertama ini ada 3 orang. Silakan langsung yang mau langsung bertanya, silakan angkat tangan, melambai. Oke. Ada? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kak Neneng, untuk judul ukuran fontnya, silakan dibantu tim kreatif untuk membagikan
membagikan pertanyaan peserta di kolom komentar ke grup kreatif. Oke, melalui moderator ya, dari Kak Nur Hafiani, Pasaman Barat. Saya mau bertanya. Oke, silakan Kak Nur Hafiani. Ya, kalau cara untuk menentukan berapa karakter dari naskah yang kita tulis itu, bagaimana cara melihatnya di Word? Nah, karakter ya. Nah ini saya kebetulan Kak Nur Hafiani memakai, bukan kebetulan memang ya, pakai laptopnya 2007. Nah, kalau terkait dengan karakter naskah itu gimana ini? Ada yang mau bertanya, Bang? Ya, silakan. Di kolom chat. Oke, silakan. Oke. Dari Kak Nur Hafiani di Pasaman Barat. Baik, untuk Kak Nur Hafiani itu kalau di laptop jadul saya ini di Microsoft Word 2007 ya, 2007 itu ambil di layar Microsoft Word-nya itu di review ya. Klik saja review, nanti akan muncul WordCon. Nah, akan muncul layar WordCon. Di situ ada statistiknya, ada page, ada word, ada karakter. Nah, ada karakter no space, ada karakter with space, ada karakter dengan spasi, ada karakter dengan tidak spasi. Ya. Nah, nanti akan terlihat di situ jumlah karakternya berapa, jumlah katanya berapa di situ. Kalau pada laptop saya yang jadul ini Microsoft 2007. Tapi nanti sesuaikan saja yang 2010, 2016 yang lebih canggih laptopnya. Itu cari saja review, mungkin barangkali sama ya. Nanti akan muncul WordCon ya. Di situ ada jumlah kata dan jumlah karakternya. Saya kira demikian Kak Nur Hafiani di Pasaman Barat. Terima kasih, Bang. Terima kasih kembali ya. Silakan lainnya. Oke, selanjutnya dari ini nggak ada nama. Assalamualaikum. Kalau menulis cerpen ketika ada dialog, apakah dijorokkan juga seperti paragraf, Bang? Terima kasih. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih. Dari siapa tadi? Nggak ada nama. Nah, jangan melempar pertanyaan tanpa orangnya. Nanti jadi ya. Oke. Apakah dialog percakapan itu perlu menjorok? Ya, tentu saja karena dia bagian dari paragraf. Dia bagian dari alinea ya, dialog. Nah, untuk penulisan paragraf yang baik saya kira jangan lebih dari 5 terlalu panjang, paragraf yang terlalu panjang, pembaca teman-teman nanti akan bosan. Ya, saya sering temukan, terutama penulis-penulis pemula, ketika dia mengetik naskah, satu halaman itu satu alinea. Nah, tidak melihat mana yang lainnya, satu alinea saja. Padahal di dalam satu halaman itu kawan-kawan bisa menjadikan beberapa alinea sehingga pembaca Anda mereka merasa nyaman melihat naskah itu. Nah, satu halaman itu ya bisa dijadikan 5 sampai 6 alinea. Nah, dijorokkan ke dalam. Kalaupun seandainya di dalamnya ada dialog, ya tinggal dijorok-jorokkan saja ya, menjorok ke dalam alinea dialog itu. Nah, dialog juga bisa dimasukkan ke dalam teks deskripsi atau narasi ceritanya boleh. Tapi tentu saja kalau dialog diberikan space khusus pada alinea baru sehingga pembaca lebih nyaman membacanya begitu. Tapi di beberapa bagian ya boleh menggantikan dialog pada narasi deskripsi. Saya kira demikian Kak Niswati di Padang Panjang. Saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Menarik sekali nih Pak Guru.
kebiasaan kita pemula kadang asik menulis, kadang satu halaman satu paragraf. Satu lagi yang perlu diperhatikan, menambahkan sedikit ya Pak Guru, kalimat yang terlalu banyak koma mungkin, ya. Jadi kalimat itu sebaiknya banyak titik di dalam paragraf itu, sebaiknya banyak titik daripada koma, ya. Sebaiknya seperti itu. Oke, Ya. mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Guru. Iya. Dari Indah Bandung. Oke, dari Kak Indah Bandung. Ya. Assalamualaikum Pak Subhan. Boleh minta diajarkan bagaimana cara mengubah nomor halaman agar antara bagian pembuka dan bagian isi halamannya berbeda. Soalnya pernah ikut cara simpel di YouTube, covernya malah ikut diberi nomor halaman. Terima kasih. Oke, nah pertanyaan saya kenapa nomor halamannya harus berbeda, Kak Indah, begitu. Nah ini berbedanya maksudnya bagaimana ya? Mengubah nomor halaman agar antara bagian pembuka dan bagian isi halamannya berbeda. Nah, saya agak kurang. Covernya Pak Guru. Jadi ketika kan ada cover, contohnya mungkin seperti makalah ya. Okay. Nah, itu covernya ikut ada nomornya gitu. Ya, benar. Nah, kalau untuk teknik paling awam ya, saya sebenarnya tidak terlalu mahir juga menggunakan komputer, laptop. Ya, kalau teknik paling awam ya tentu saja covernya buat saja di lembar terpisah. Nah, nanti pengaturan nomornya cover tidak masuk ke dalam penomoran halaman. Kalau digabungkan covernya di situ juga di format yang sama, itu otomatis nomor halamannya nanti akan terbubuhkan nomor cover. Cover itu 1, 2, 3, 4 seterusnya begitu ya. Nah, untuk ilmu yang paling awam saya kira pisahkan saja, buat halaman berbeda, buat lembar berbeda khusus cover kalau seandainya pada makalah tadi. Pada makalah. Jadi isinya tetap berurutan penomorannya 1, 2, 3. Tapi sebenarnya bisa disatukan nanti nomornya dimulai dari lembar kedua 1, 2, 3. Sementara covernya khusus gitu. Itu bisa. Nah, tadi saya tidak terlalu mahir juga di pengaturan itu ya. Tapi untuk yang paling mudah pisahkan saja lembarnya, buat saja lembar sendiri sehingga naskah itu tetap berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, cuman ini saya kurang paham kalimat Kak Indah, cara mengubah nomor halaman agar antara bagian pembuka dan bagian isi halamannya berbeda. Oke, saya kira demikian Kak Indah dan sebagainya. Kembali ke Teknon. Oke Pak Guru, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Magdalena Padang. Saya mau bertanya tentang cara penulisan oleh sebelum nama penulis. Apakah huruf O-nya besar? Setelah oleh, apakah pakai tanda apa nih? Tanda kutip apa nih? Oh ya, tanda kutip. Oke, nah ini terkait dengan penulisan oleh di bawah judul ya, oleh Muhammad Subhan, oleh Nur Hayati dan lain sebagainya. Ini di kalangan penulis saya lihat memang berbeda-beda. Ada olehnya itu huruf kecil, O-nya kecil ya, oleh langsung nama. Adanya O-nya besar, oleh titik 2 begitu, atau titik koma dan lain sebagainya, titik 2 umumnya ya. Nah ada yang tanpa titik gitu, oleh Muhammad Subhan. Nah, kalau saya menggunakan oleh, O-nya tetap besar. Kenapa O-nya besar? Karena dia berada di awal kalimat, begitu. Bukan di tengah kalimat. Maka oleh tanpa titik 2 langsung nama. Oleh Nur Hayati. Oleh Muhammad Subhan. Nah, pada naskahnya, nama Muhammad Subhan atau Nur Hayati ditebalkan saja, sehingga nama kita lebih menonjol. Ya, dari kata olehnya itu. Ada juga yang tidak membuat itu, kawan-kawan, tidak membuat kata oleh, langsung Muhammad Subhan di situ. Nah, tapi saya kalau mengikuti saran saya, kalau mau ya oleh
Muhammad Subhan tanpa titik 2 dan namanya ditebalkan begitu. Teh Nun. Oke, baik Pak Guru. Jadi boleh huruf kapital O-nya, boleh Ya, huruf kecil, boleh ya, pakai titik 2 atau langsung nama. Ya, tergantung kebutuhan medianya kali ya Pak Guru. ya. Oke, Silakan. Karena ini apa? Ya polemik juga ya. Nah, tapi saya lebih cenderung memakai oleh tanpa titik 2 dan langsung nama oleh Muhammad Subhan. Silakan. oke. Mana yang mau? Oke Pak Guru. Lanjut kita jalan-jalan ke Solok Selatan. Ada Oke. Kak Dian Sarmita ini. Assalamualaikum Bang Subhan. Penulisan judul benarnya ditulis semua huruf kapital atau awal huruf pada katanya saja, kecuali kata penghubung. Ya. Kak Dian di Solok Selatan, untuk penulisan judul ya boleh huruf kapital. Boleh huruf kapital kan, atau awal hurufnya saja yang kapital, pengetikan biasa tapi tentu lebih besar dari teks isi begitu. Agar nanti ya posisi judul itu bisa lebih menonjol dari teks isinya. Ya boleh menggunakan huruf kapital semua judulnya, ya boleh tanpa kapital. Tapi kalau saya lebih cenderung tidak menggunakan huruf kapital, begitu. Jadi dibesarkan saja. Kalau teks isinya 12, maka judulnya tanpa huruf kapital semua, ya 14, 16 dan lain sebagainya. Tapi kalau mau menulis huruf kapital menandakan itu judul, ya sah-sah saja. Boleh, silakan. Oke, silakan, Tenun. Oke, Pak Guru. Jadi boleh bebas ya mau huruf kapital atau huruf kapital di awalnya saja. Yang tidak boleh itu tidak menulis. Oke, lanjut kita ke Ampe-Angke. Bukit Tinggi. Assalamualaikum Bang, izin bertanya dari Kak Mai Herlina. Apa pentingnya alinea pada cerpen? Apakah ada aturan bakunya? Ya. Silakan Pak Kak Guru. Herlina, seberapa penting alinea pada cerpen? Apakah ada aturan bakunya? Ya. Nah, alinea itu ya apa ya? Sebenarnya paragraf alinea untuk memperindah naskah, gitu, untuk memperindah. Coba bayangkan tanpa alinea, ya lurus begitu saja, ya otomatis orang bosan, pembaca bosan begitu. Ini teks semua gitu, teks semua. Jadi melihat huruf-huruf yang berserakan begitu tidak jelas juntrungannya, ya orang jadi pas gitu kan, tidak jelas bagian-bagiannya mana. Maka alinea diciptakan, paragraf diciptakan untuk memperindah naskah kita. Nah, aturan bakunya ya untuk pengetikan alinea itu ya ada yang menjorok ke dalam tadi, ada alinea yang lurus saja tapi diberikan jarak, ya diberikan jarak antara satu alinea dengan alinea lainnya begitu. Nah, tujuannya agar ya pembaca tidak jenuh membaca teks kita yang menumpuk dengan huruf tadi itu, Kak Mai Herlina. Nah, jadi biasakanlah membuat alinea-alinea yang menarik, ya sehingga pembaca merasa nyaman dengan alinea kita. Kawan-kawan pun bisa melihat gaya penulisan seseorang dari cara dia menulis alinea. Saya mencontohkan misalnya seorang wartawan senior, esais senior itu Gunawan Muhammad. Ya, dia membuat alinea pendek-pendek dan begitu asik narasinya, termasuk susunan alineanya begitu. Nah, jadi kita bisa melihat kalau seandainya naskah itu tanpa penulis, nama penulisnya, wah ini gayanya gaya Gunawan Muhammad, wah ini gayanya gaya Karto, ini gayanya Sapardi dan lain sebagainya. Jadi dari alinea saja kita bisa menemukan karakteristik dari seorang penulis, begitu Kak Herlina. Silakan berlatih menulis alinea menarik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam satu halaman yaitu idealnya ada 5 sampai 6 alinea. Jangan satu alinea satu halaman.
pembaca akan jenuh dan bosan. Terima kasih. Kembali ke Teh Nun. Oke, baik. Jadi bukan linear saja yang kalau lurus saja itu tidak menarik, itu berkaitan dengan keindahan, sedap dipandang dan enak dibaca. Oke, lanjut. Mungkin pertanyaan berikutnya kita ke nggak tahu ini dari siapa ya. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Bang, apakah penulisan nama pengarang selalu harus berada di bawah judul atau ada format lain seperti misalnya dituliskan di akhir tulisan? Terima kasih. Silakan Pak Guru. Apakah nama pengarang selalu berada di bawah judul atau ada format lain seperti misalnya dituliskan di akhir tulisan? Ya, ini sebenarnya kalau untuk naskah yang dikirim ke media massa, idealnya memang itu diletakkan di bawah judul, ya. Nah, apakah nanti setelah penulisannya, ini dari mana nih? Dari Kak Nita ya? Dari Kak Nita di Parung. Apakah nanti setelah terbit nama kita diletakkan oleh redakturnya di bagian bawah, itu ya sah-sah saja, ya itu hak prerogatifnya media bersangkutan. Nah, tapi saya menganjurkan tidak langsung diletakkan di bagian bawah atau di bagian lain, tapi letakkanlah nama Anda di bawah judul, karena formatnya demikian idealnya. Judul, nama penulis, isi, baru di bagian akhir data penulis. Nah, di bagian akhir itu sebenarnya letaknya biodata penulis kalau dalam format naskah yang dikirim ke media massa. Tapi kalaupun nanti setelah terbit naskah itu nama Anda diletakkan di bagian akhir, yaitu hak prerogatif dari media. Nah, Gunawan Muhammad juga sering meletakkan namanya di bagian akhir, tapi setelah naskahnya terbit, begitu ya. Saya juga sering meletakkan nama saya di bagian akhir, tapi setelah naskah itu terbit, begitu. Atau saya bagikan. Tapi kalau seandainya naskah itu saya kirim ke media massa atau di lomba-lomba dan lain sebagainya, nama saya tetap saya letakkan di bawah judul. Begitu, Kak Nita di Parung. Kembali ke Teh Nun, silakan. Oke, jadi Kak Nita, sebelum naskah dikirim, nama itu di bawah judul. Nanti setelah naskahnya terbit, itu di bawah tulisan. Baik, kita lanjut ke... Ada Kak Elo mau menunjuk tangan, silakan. Oke, silakan. Yang mau langsung. Ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Elo ini papan kakak, ya. Silakan Elo Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi Elvia dari Padang, biasa dipanggil Elo. Ini untuk sedikit pengetahuan, Elo ini adalah kakak sama dengan Mbak kalau di Jawa, sama dengan Uni. Nah, asalnya dari Cielok, Elo panggilannya. Jadi karena kami di keluarga banyak yang cewek, jadi ada yang Taci, ada yang Unang, ada yang Elo. Nah, jadi itu sedikit nama dari saya. Dan orangnya orangnya juga Elo. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebelumnya terima kasih, bagus sekali webinar ini, apalagi untuk kami pemula. Pertanyaan pertama mengenai bold, kita menghitamkan kata. Jadi apa aja kaidahnya untuk apa saja kata atau apa ada aturan bakunya yang kita boldkan itu atau yang kita miringkan dalam penulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Guru di Padang Panjang ada rumah baca atau rumah singgah yang bisa kami datang, karena insya Allah dalam sebulan mungkin saya 2 kali ke Padang Panjang karena ada orang ada di pesantren Barit Al Munawarah. Jadi kemarin kalau ngabuburit kemana, jadi pergi aja ke Danau Singkara jadinya, karena nggak tahu apa kan, jadi mau tanya sekarang apa ada, kebetulan anak saya juga suka membaca, apakah ada rumah singgah atau rumah baca dari Pak Guru. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Elo, silakan Pak Guru. Ini ngajak jalan-jalan sepertinya ini. Baik, terima kasih Elo Dewi di Padang ya. Terima kasih Teh Nun. Ya, apakah ada aturan baku pada penebalan huruf atau pemiringan huruf ya, huruf miring, huruf tebal?
dalam naskah kita? Ya tentu saja ada ya. Nah, khusus untuk huruf miring berlaku ketika teman-teman itu dalamnya ditemukan kata-kata asing. Nah, kata asing di sini tentu saja bisa kata tidak baku, kata gaul, atau bahasa daerah, kata-kata yang diambil, diadopsi dari bahasa daerah, ataupun bahasa-bahasa luar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain sebagainya. Nah, kalaupun kata-kata itu mau dipungut, ya silakan, boleh saja, dalam kaidah bahasa Indonesianya boleh saja, tapi tentu saja berlaku kaidahnya dimiringkan. Nah, kenapa harus dimiringkan? Kenapa harus dimiringkan? Karena nanti pembaca akan membedakan, oh ternyata teks yang dimiringkan ini adalah bahasa asing, begitu. Tapi kalau seandainya tidak dimiringkan, ya, bahasa gaulnya tidak dimiringkan, bahasa daerahnya tidak dimiringkan, kemudian bahasa Inggrisnya tidak dimiringkan, ya udah nanti kacau beliau itu. Kacau balau ya naskah kita karena dicampur dengan berbagai macam bahasa. Nah, jadi bahasa Indonesia itu bahasa yang eksistensinya sudah cukup baik dibuat oleh para pakar-pakar bahasa kita, ditentukan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk pedoman ejaan umum bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu saya kira sudah sangat bagus sekali. Maka teks lain di luar bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, dalam teks bahasa Indonesia, maka harus dan wajib harus dimiringkan. Nah, itu kaidahnya. Kalau seandainya penulisan yang ditebalkan, ya di bold kalau bahasa asingnya ditebalkan, nah ini sebenarnya hanya sebagai penegasan saja. Penegasan ya, boleh misalnya ada beberapa kata yang mau ditebalkan itu sebagai penegasan, termasuk pada nama ya, pada nama penulis, juga pada judul karya kita boleh ditebalkan. Nah, artinya penebalan huruf itu untuk memberitahu kepada pembaca ini kata yang penting, kata yang perlu diperhatikan atau kekecualian dan lain sebagainya. Sama seperti memberikan petik 2 pada kata dalam teks naskah kita. Itu juga penegas. Demikian, Elo. Terkait dengan Padang Panjang, apakah saya punya rumah baca? Punya. Ya, namanya Ruang Baca Rimba Bulan. Ini rumah baca yang khusus saya kembangkan bersama kawan-kawan. Nanti kalau Elo dan kawan-kawan lainnya singgah ke Kota Padang Panjang, semangat kontak saja saya. Kalau tidak bentrok dengan kegiatan lainnya, nanti saya bawa ke baca Rimba Bulan Padang Panjang. Nanti ketik saja di Google, ya, Ruang Baca Rimba Bulan, itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Dan mana tahu nanti ke depan kita bisa berkolaborasi membuat kegiatan di situ, apakah kopi dan lain sebagainya, apakah lebih halal dan lain sebagainya, boleh. Kegiatannya kalau di bulan Ramadan ramai sekali kegiatannya. Demikian Padang, terima kasih untuk semajar ini dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, bagaimana sih, ada yang perlu kan? Alhamdulillah ada Bu untuk sekarang. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari NJK Kerawang, siapa nih? Nggak tahu. Kak, kalau dalam sebuah alinea penulisan naskah novel, boleh terdiri dari kalimat-kalimat pendek. Itu termasuk ke gaya penulisan apa? Silakan Pak Guru. Oke, mana nih pertanyaannya? NJK ya. NJK, nggak tahu siapa ya. Kak Neneng ya, Kak Neneng. Kak Neneng ya. Yang mana nih? Banyak pertanyaan Kak Neneng. Kalau dalam penulisan novel, terdiri dari berapa halaman? Nah, ini dulu saya jawab ya. Kalau dalam penulisan novel, dalam satu bab terdiri dari berapa halaman? Nah, penulisan bab ya, ini juga variatif. Ya, tergantung penulisnya mau satu bab itu berapa halaman ya. Nah, kalau untuk tahap awal, untuk tahap belajar, saya menganjurkan kepada teman-teman
bab dengan jumlah halaman yang tidak terlalu over, tidak terlalu panjang. Mungkin satu bab itu bisa 5 halaman barangkali ya. Nah, kalau lebih barangkali 10 halaman. Nah, ini nanti tergantung ketebalan halamannya, ketebalan halaman novelnya berapa. Nah, tentu saja fungsi bab di situ ya kembali agar pembaca tidak jenuh membaca karya kita karena dibagi oleh bagian-bagian, oleh bab ya, bab 1 tentang ayah, bab 2 tentang ibu, bab 3 tentang kakek, bab 4 tentang nenek dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu pembagian-pembagian ya agar pembaca melihat alur ceritanya seperti apa dan pembaca tidak jenuh karena ada bagian-bagian babnya. Oke, nah kalau berikutnya NJK mana nih? Apa tadi Ten? Kalau dalam sebuah alinea penulisan novel boleh terdiri dari kalimat-kalimat pendek. Nah, itu termasuk ke gaya penulisan apa? Nah, ini gaya apa ya? Gaya renang, gaya batu. Ya. Nah, kalau seandainya sebuah alinea penulisan naskah novel boleh terdiri dari kalimat-kalimat pendek. Ya, saya menganjurkan kepada kawan-kawan untuk menulis baik novel maupun cerpen. Ya, kalimat efektif itu ya kalimat yang pendek gitu, pendek-pendek. Misalnya begini, ibu dia menangis 2 kata ya, dia menangis titik. Dia ingat seseorang 3 kata titik. Air matanya tumpah atau air matanya membasahi. Nah, beberapa kata titik, ingatannya pada ibu gitu. Nah, jadi kalimat pendek seperti itu akan lebih memancing imajinasi pembaca untuk masuk ke dalam cerita kita. Nah, tapi kalau seandainya kalimatnya panjang, ya mengingat seseorang ia kenang dalam kehidupannya dan itu membuat ia terbayang-bayang siang dan malam, capek bacanya tanpa titik koma gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kawan-kawan memenggal kalimat itu kepada kalimat-kalimat pendek sehingga pembaca imajinasinya bisa masuk ke dalam cerita kita begitu. Nah, jadi ya saya nggak tahu apakah gaya apa seperti itu ya. Ya gaya Kak NJK aja lah, gaya Kak Neneng saja sehingga pembaca tahu ini menulis seperti itu. Ini gayanya penulis yang bernama yang di Awang. Oke, saya kira mudah-mudahan bisa cukup. Silakan lainnya, Tenon. Oke. Ternyata menulis bisa banyak gaya. Oke, kita lanjut. Ada tadi dari Nauri Aulia Payakumbu. Assalamualaikum Kak. Mau nanya, terkiat merapi, apakah perlu mengetik naskah terlebih dahulu atau kita atur ukuran kertasnya dulu? Silakan Pak. Baik, nah untuk Kak Nauri Aulia ya terkait kiat merapikan naskah, apakah kita perlu mengetik naskah lebih dulu atau kita atur ukuran kertasnya dulu? Nah, mengatur ukuran kertas, mengatur font, mengatur margin, membubuhkan biodata dan lain-lain sebagainya, itu adalah langkah setelah naskah kita selesai kita ketik. Nah, jadi target awal itu ketik saja dulu, tulis saja dulu, tik di laptop teman-teman, di laptop Kak Nauri. Jangan pikirkan dulu merapikannya. Nah, karena merapikan itu tahap berikutnya setelah naskahnya selesai. Nanti saya khawatir kita sibuk merapikan naskah, tapi naskahnya nggak ada juga, muncul-muncul. Kita sibuk merapikan, nah, tapi naskahnya nggak tahu kemana. Jadi akhirnya yang muncul adalah lembar kosong saja, gitu kan? Karena naskahnya. Nah, jadi tahap penulisan awal itu ketik saja dulu. Ketik dari halaman pertama sampai kedua, ketiga, keempat, 5 selesai. Ya, nah setelah selesai baru pikirkan bagaimana cara kita merapikan naskahnya. Nah, jadi langkah pertama tulis sampai titik paling akhir. Nah, dalam proses penulisan itu, pengetikan itu, jangan pikirkan juga masalah titik komanya, masalah EB-nya, ejaan bahasa Indonesia-nya, ya. Biarkan saja dia amburadul. Karena tuntaskan naskah. Nah, dari
dari baris pertama sampai titik paling akhir itu adalah pekerjaan yang paling berat bagi seorang penulis. Maka Kak Nauri dan teman-teman, ya ketik saja dulu. Jangan pikirkan yang lain-lain. Apakah dia mau muncul huruf besar semua, lain sebagainya, biarkan saja. Titik komanya nggak jelas, biarkan saja, tapi targetkan bahwa naskahnya selesai. Nanti setelah naskahnya selesai, ya, penentuannya ada proses Nauri dan naskah teman-teman itu disimpan dulu. Disimpan. Pernah lihat seorang ibu yang baru persalinan, ya, yang baru melahirkan bayinya, kan bayinya itu dimasukkan ke sebuah tabung. Apa nama tabungnya? Nah, jadi bayi dimasukkan ke ya, agar bayinya dan si ibu ya mungkin saja suhu tubuhnya tidak kuat ke bayinya. Nah, diberikanlah sebuah alat bernama inkubator. Maka dalam proses penulisan ada namanya inkubasi. Nah, selesai diketik, disimpan dulu, dibuat folder di laptop kita naskah yang belum selesai. Nah, simpan di situ. Ya, judulnya apa? Simpan di situ. Mungkin barangkali 3 hari, 4 hari, atau seminggu, 2 minggu, biarkan saja. Kenapa? Karena barangkali ketika kita menulis, pikiran kita ini, kepala kita ini panas. Kenapa panas? Karena energi kita sudah kita tuangkan semuanya ke dalam naskah kita. Jadi biarkan kepala kita ini tenang dulu, ya, refresh dulu, ya, nyaman dulu. Nanti kalau sudah tenang, minggu 2 minggu naskah kita buka kembali yang di folder naskah belum selesai tadi. Buka, lalu kita baca tenang-tenang, teman-teman. Kita baca tenang-tenang dari judulnya, alinea pertama, ya, dialog-dialognya, kalau dia cerpen, novel, dan sebagainya. Nah, saya jamin jika kita menulis 7 halaman, maka dalam proses pembacaan ulang itu naskah kita akan menjadi 5 halaman. Kenapa demikian? Karena 2 halaman sudah terbuang karena tidak kita butuhkan bazir. Nah, jadi di proses inkubasi itu, ya, kemudian proses pembacaan ulang, di situ baru masuk swasuntingnya. Nah, swasunting di sini kawan-kawan harus membaca ulang, tidak cukup sekali, 2 kali. Jujur saja saya pun sering mengalami itu. Walaupun sudah berkali-kali, ya, saya menemukan ternyata tidak ya, cukup baik juga. Kenapa? Karena ada barangkali hurufnya tinggal, padahal mata kita itu setelah pembacaan 5 kali itu merasa sudah benar. Tapi setelah terbit, setelah beredar lain sebagainya, bukan juga beberapa kesalahan lainnya. Nah, itulah mata kita yang sering mengelabui naskah kita, ya, naskah. Apakah naskah mengelabui mata kita atau mata kita mengelabui naskah? Tapi kondisinya memang terjadi demikian. Nah, nanti kalau sudah beberapa kali baca ulang, kalau sudah yakin, kalau perlu perlihatkan saja ke teman-teman. Nah, kalau di kelas menulis daring, bagikan saja naskahnya ke dinding kelas itu. Kawan-kawan mohon dikomentari, nanti dikomentari oleh tim kreatif, dikomentari oleh peserta lainnya, atau sekali-sekali saya komentari juga. Kalau tidak dikomentari sama sekali, biarkan saja, nanti kirimkan lagi gitu. Yang penting rajin saja. Setidak-tidaknya kawan-kawan sudah membuktikan bahwa kawan-kawan, ya, peserta KMD itu betul-betul serius belajar. Nah, yakinlah naskah Anda dilihat, dibaca, walaupun barangkali belum semuanya dikomentari. Begitu Kak Nauri, ya, tetap semangat di Payakumbuh. Payakumbuh itu kota galamai yang banyak sekali penulisnya. Di situ ada Yud Fitra, ada Bang Adri Sandra, ada Gustave Sakai, ya, kalau untuk Sumatera Barat, kota sastra itu ya cocok di Payakumbuh, karena penulisnya hebat-hebat semuanya. Mudah-mudahan Kak Nauri juga tertular hebatnya, ya, apalagi setelah masuk. Amin. Silakan, Teh Nun. Oke, baik Kak Nauri. Jadi intinya selesaikan naskah dulu. Abaikan yang namanya EYD, pengaturan dan segalanya, kemudian endapkan, nah, setelah itu baru dipikirkan untuk pengaturannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Kak Dian tadi, ya. Dian Sarmita dari Solo Selatan. Mohon izin bertanya kembali, Bang.
tanda apa yang tepat dibuat jika antara paragraf yang sebelumnya dengan yang sesudahnya mengalami perbedaan alur cerita? Misalnya, paragraf sebelumnya diceritakan tentang keadaan sekarang, tapi untuk paragraf selanjutnya menceritakan masa lalu. Oke, kasih Gimana ini? Kadian Sarmita di Sulawesi Selatan. Tanda apa yang tepatnya dibuat jika antara paragraf yang sebelum dengan sesudahnya mengalami perbedaan alur cerita? Misalnya paragraf sebelumnya diceritakan tentang keadaan sekarang, tetapi untuk paragraf selanjutnya menceritakan masa lalu. Nah, kalau seandainya ada perbedaan adegan dalam satu naskah, ya, kalau dia tidak berada pada bab berikutnya, misalnya ya satu halaman itu adegannya sekarang, kemudian muncul adegan berikutnya di masa lalu ya, di dalam satu halaman atau dua halaman ya. Pisahkan saja dengan tanda bintang 3. Nah, tanda bintang 3 ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Itu sebagai penanda bahwa terjadi peralihan cerita ya, terjadi peralihan cerita. Tapi kalau sudah 3 halaman, 4 halaman ya saya anjurkan untuk buat bab baru saja. Nah, kasih saja judul bab barunya sehingga pembaca tahu juga alur dari cerita itu. Begitu Kak Dian. Terima kasih. Oke, jadi kita batasi dengan bintang ya Pak Guru. Oke, menyambung pertanyaan Kak Dian Sarmita, saya juga punya pertanyaan nih Pak Guru. Ya, silakan. Tadi tentang sudut pandang ya, awalnya menggunakan kalau sudut pandang, contohnya kalau tadi kan masa lalu, masa sekarang, setelah itu masa lalu gitu. Kalau sudut pandang gimana nih Pak Guru? Dalam satu novel, apakah boleh kita menggunakan sudut pandang orang pertama dalam satu novel ya? Sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Gimana? Silakan Pak Guru. Terima kasih Tenun. Ya, saya kira kalau menggunakan point of view, sudut pandang, ya jangan dicampur. Tenun mau menggunakan orang ketiga misalnya dia ya. Nah ya dari awal sampai akhir harus konsisten dengan sudut pandang orang ketiga. Jangan nanti tiba-tiba muncul orang pertama gitu. Nah, jadi pembaca nanti bingung. Nah, pembaca akan bingung ini ceritanya gimana sih? Ini tokohnya tiba-tiba sudah beralih ke sudut pandang yang lain. Begitu. Jadi saya menyarankan untuk konsisten saja pada satu point of view ya, sudut pandang sehingga pembaca tidak bingung ketika membaca naskah kita. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bang Din Alifati. Ya. Bagaimana jika pembahasan dalam suatu bab sangat panjang? Apakah memungkinkan untuk dibagi dengan bab berikutnya, sementara masih yang dibahas adalah hal yang sama? Ya, oke. Bang Din di Bima, NTB ya, terima kasih sangat aktif di kelas ini. Ya saya kira ini agak sama dengan penanya sebelumnya, Kak Dian tadi ya. Ya dibagi saja dengan bab boleh ya, atau dibagi apa namanya diberikan tanda bintang juga boleh. Tapi saya menyarankan untuk novel itu babnya memang tidak panjang begitu. Karena bab yang panjang itu kalau menurut saya ya tentu beda-beda pembaca lainnya itu membosankan sama seperti kita jalan mencari suatu kampung naik sepeda kita mengayuh terus mana nih kampungnya nggak sampai-sampai begitu kan jadi capek bosan gitu jadi kalau seandainya dimunculkan bab berikutnya atau dipisahkan oleh tanda bintang karena peralihan cerita ya saya kira lebih memberikan kenyamanan kepada pembaca begitu ya Bang Din mudah-mudahan novelnya bisa segera tuntas. Oke. Amin, amin, amin. Oke, begitu Bang Dina Lifatih, kita pisahkan ke bab berikutnya. Lanjut kita ke Tiara, Aceh. Bagaimana terkait penulisan daftar isi, Pak Guru? Apakah ada perbedaan penulisan daftar isi buku antologi dengan buku novel atau buku yang lain? Ya. Silakan. Terima kasih. Karena di Aceh adalah kampungnya ayah saya. Nah, apalagi Aceh Utara tempat Kak Tiara tinggal ya. Nah, bagaimana terkait penulisan daftar isi? Apakah ada perbedaan penulisan daftar isi buku antologi dengan buku novel atau buku lainnya? Nah, untuk daftar isi saya kira sama saja, ya sama saja tergantung isi bukunya tentang apa.
tapi formatnya ya sama saja. Misalnya kalau novel bagian 1 tentang apa, nanti halamannya sekian, bagian 2 tentang apa, halaman sekian, bagian 3 tentang apa, halamannya sekian. Nah, antologi pun begitu, ya. Nanti mencantumkan nama penulisnya, judul puisi, judul cerpennya misalnya, nanti ke halaman sekian begitu. Ya, dapat saya kira baku, ya. Kak Tiara melambaikan tangan, mau ngomong seperti ini. Silakan. Silakan, Pak. Ya, Kak Tiara. Assalamualaikum Kak, Kak Subhan dan Kak, tadi Kak San sudah isi kan kayak format biasa. Suaranya kurang jelas. Pinggir jalan. Oh ya, diulang lagi Kak Tiara. Silakan. Tadi kan kakak bilang kalau penulisan daftar isi itu di kayak format biasa, nanti ada halaman berapa kayak gitu, misalnya nomor 1 judulnya ini halaman berapa. Itu memang kita yang buat halamannya atau nanti yang tukang layout punya kita, buku kita nanti yang buat halamannya, penerbitnya itu. Karena ada yang naskahnya memang kita sendiri, halaman yang kita buat sendiri, kita tentukan. Ada yang penerbitkan halamannya. Ya, oke. Paham. Oke, Tiara, Kak Tiara, terima kasih ya. Nah, kalau seandainya naskah Tiara mau diterbitkan, misalnya begitu ya. Nah, penomoran halamannya itu nggak usah dibubuhkan. Nah, jadi misalnya bagian 1 kosongkan saja, titik-titik, kosongkan saja. Nanti bagian kedua titik-titik kosongkan saja, begitu. Kenapa demikian? Karena tentu saja penomoran halaman di naskah asli dengan penomoran halaman saat di layout itu berbeda, ya. Misalnya di naskah asli kita 200 halaman. Nah, ketika di layout naskahnya di penerbit itu jadi 250 halaman atau 230 halaman. Karena naskah A4 itu ketika dijadikan menjadi A5 ya, seukuran buku normal, itu dia menjadi lebih tebal halamannya. Kalau tadi 200 halaman, nanti ketika di layout bisa jadi 230, 250 halaman. Nah, jadi tidak usah membubuhkan nomor halaman di naskah aslinya, di naskah pengetikannya, ya. Nah, itu tugas layouter nanti ketika naskahnya mau dijadikan buku, begitu. Ya, Tiara. Oke, silakan, Tiara. Suaranya off itu, mikrofonnya diaktifkan. Oke. Sepertinya. Halo, Kak Tiara. Ini bukan tentang merapikan naskah, tapi tentang Tiara mau nanya tentang penerbitan kayak itu. Jadi kalau Kakak Subhan sendiri atau kakak yang lainnya lebih milih penerbitan kayak mana? Penerbitan Lanjut Kak Tiara, halo. Lebih milih penerbitan yang kayak dekat daerah masing-masing atau penerbitan yang di luar kota kayak gitu tapi bagus, lebih kayak mana, lebih milih yang mana kalau kakak-kakak sekalian menguntungkan yang mana? Oke, terima kasih Tiara. Nah, terkait dengan penerbitan ya, penerbitnya ada dua. Pertama penerbit mayor, yang kedua penerbit indie. Nah, penerbit mayor ini penerbit besar yang punya kapital besar, yang punya modal besar. Nah, seperti Gramedia, Bentang, Mizan, Pustaka Al-Kautsar, Elek Media Koputindo, dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya penerbit mayor dan penerbit indie? Penerbit mayor ini penerbit yang mereka menunggu naskah teman-teman. Jadi kirim saja naskah ke sana, misalnya ke Gramedia, ke Bentang, dan lain sebagainya, dan tunggu prosesnya. Proses kurasinya naskahnya diterbitkan, ya, harus sabar menunggu naskahnya diterbitkan, atau ditolak begitu setelah 6 bulan atau 1 tahun naskahnya ternyata ditolak, tidak sesuai dengan yang dicari oleh penerbitnya.
Nah, kalau seandainya tidak sabar menunggu proses penerbitan penerbit mayor, nah silakan cari penerbit-penerbit lain, ya penerbit-penerbit lain yang saya kira banyak sekali penerbit ini. Hanya saja kelemahannya penerbit indie tentu saja kompensasinya adalah kita membayar naskah kita dengan jumlah cetakan buku tertentu. Nah, tapi sebenarnya kedua penerbit ini sama saja dia sama-sama menerbitkan buku, kualitasnya sama-sama bagus, dan itu kembali kepada penulis. Contoh misalnya penerbit mayor tadi, naskah Kak Tiara terbit di penerbit mayor, tapi Kak Tiara nggak pernah mempromosikan bukunya, ya sama saja nanti bukunya nggak laku juga, royaltinya nggak dapat juga. Nah, sementara kalau seandainya menerbitkan di penerbit indie, tapi rajin mempromosikannya, ikut mempromosikannya, ya bukunya akan bisa laris juga, bisa bestseller juga. Nah, jadi tergantung pilihannya mau kemana. Apakah mau menerbitkan di Aceh, di Sumatera Barat, di Jakarta, di Bandung, dan lain sebagainya, terserah. Itu pilihan. Nah, atau Kak Tiara mau menerbitkan sendiri, misalnya kan, buat penerbit sendiri, Tiara, Amin. publishing, akan buat CV-nya, daftarkan ke cari percetakannya, silakan begitu. Mana tahu nanti berbakatnya jadi bos penerbit kan daripada jadi penulis kan. Amin. Oke, gimana Kak Tiara? Masih ada? Udah dulu, Kak. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau menerbitkan di mayor ini, kita sebagai penulis royaltinya berapa persen, Pak Guru? Ya, untuk penerbit mayor, standarnya untuk penulis-penulis pemula itu 10%. Nah, 10%. Kalau seandainya harga bukunya 50.000, maka 10% kan 5.000. 5.000. Tapi kalau seandainya bukunya banyak, ya dicetak ya ratusan ribu, jutaan gitu kan, ya tentu royaltinya akan besar juga, saya kira. Nah, misalnya Boy Chandra yang pernah kita undang di kelas menulis daring. Nah, itu followers media sosialnya saja itu jutaan gitu. Di Twitternya aja saya lihat hampir 4 juta. Di Fanspeak-nya saja sejutaan lebih gitu. Di Instagramnya sudah hampir 1 juta. Nah, jadi media sosial ini sangat penting, sangat berpengaruh untuk membangun branding penulis. Nah, jadi kawan-kawan dianjurkan jangan gaptek, jangan diam-diam saja di media sosialnya. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan bukunya dengan cara-cara yang elegan. Cara-cara elegan itu ya saya kira ya diposting lah dengan narasi-narasi baik, ya lilin tidak usah terlalu over menandai orang lain begitu. Karena media sosial itu sama semua orang kan melihat dengan kita kali. Gitu ya. Nah, termasuk menulis daring lah, kelas daring semua teman-teman untuk mempromosikan nama kelas daring ini, silakan. Saya mengizinkan itu kita belajar. Saya pun di sini belajar juga. Saya pun hakikatnya memberikan materi, hakikatnya memberikan pelajaran, tapi sebenarnya saya belajar juga dari semuanya. Dari Tiara, dari Teknun, dari semuanya lah. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, Teknun, silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Feni Riau. Izin bertanya Bang, jadi penulisan cerpen atau novel boleh kita tidak menghiraukan peraturan EYD terlebih dahulu ya. Saya terkadang dalam menulis sambil memikirkan EYD. Silakan Bang. Ya. Oke, Kak Feni di Riau, terima kasih sudah menerima bukunya. Nah, apakah dalam penulisan kalimat langsung pada penulisan novel, ini bukan ini ya, yang sebelumnya. Dalam menulis cerpen, novel, boleh kita tidak menghiraukan peraturan EYD terlebih dahulu. Saya terkadang dalam menulis sambil memikirkan EYD. Nah, ya benar sekali ya. Nah, soal EYD itu tidak dipakai lagi istilahnya, ejaan yang disempurnakan itu sudah selesai, sekarang namanya EBI. EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, buku pedomannya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EYD ini istilah sebelumnya ya, ejaan yang disempurnakan.
Nah, benar. Jadi tahap pertama itu tulis saja dulu. Tahap pertama tulis, walaupun amburadul, ya, EYD, EBI tadi sudah nggak kita perhatikan, titik komanya nggak kita perhatikan. Kemudian tahap kedua inkubasi tadi simpan, tahap ketiga penyuntingan, tahap keempat penerbitan. Nah, terbitkan. Jadi lakukanlah proses ini. Kalau saat proses menulis ya tulis saja. Kalau saat proses inkubasi ya simpan. Proses penyuntingan ya suntinglah semaksimal mungkin gitu. Sunting semaksimal mungkin, edit semaksimal mungkin. Yang kelima terbit ya kirimlah ke media, ke penerbit dan lain sebagainya dan tunggulah hasilnya. Ya, nah, jadi kirim, lupakan, dan tunggu kejutan. Kejutannya bisa diterbitkan atau bisa ditolak, gitu. Ketika ditolak, alhamdulillah ada kesempatan untuk merevisi lagi, kirim ke media lain. Nanti begitu lagi, ya, kirim lagi, lupakan lagi, kirim lagi, lupakan lagi. Gitu. Jadi jangan muluk-muluk berharap, karena biarkan saja nanti dari semua proses kita itu adalah cara kita bekerja dan biarkan semuanya menjadi bonus. Kalau terbit, proses pasti tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Seperti ya kata-kata senior itu ya. Begitu Kak Feni. Terima kasih. Kemudian masih Kak Feni, apakah dalam penulisan kalimat langsung pada penulisan novel bisa satu kalimat saja dalam satu paragraf? Misalnya, aku sangat muak, batinku meronta. Kemudian saya masuk ke alinea berikutnya, apakah boleh seperti itu? Ya boleh, misalnya. Aku sangat muak, batinku meronta. Batinku meronta, lalu kalimat langsungnya dilanjutkan ya, aku sangat muak, batinku meronta, aku tidak ingin melihat wajahnya. Nah, bisa saja ya dalam satu kalimat, boleh. Terima kasih. Kemudian ada Kak Nelly melambai, kata Kak Riani, silakan. Ya, melambaikan tangan maksudnya. Silakan Kak Riani langsung. Kak Nelly. Kak Nelly, sorry. Nah, silakan Kak Nelly. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan mau bertanya, naskah itu kan bermacam-macam, ada naskahnya cerpen, kemudian novel, cerita anak itu masuk ke dongeng itu Pak Subhan. Nah itu pertanyaannya, ya apa sih ciri-cirinya, ya ciri-ciri atau karakteristiknya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, dalam penulisan judul itu apakah dibatasi beberapa kalimat atau gimana gitu? Kita kan belum tahu. Pertanyaan keduanya. Pertanyaan ketiga lagi mengenai kita kan di dalam naskah itu misalnya membuat novel atau cerpen. Di paragraf itu kita mau membuat percakapan misalnya. Ibu berkata, setelah kalimat ibu berkata itu di bawahnya itu apakah penulisannya ditentukan, misalnya tanda kutip atau apa, itu masih belum paham apa Pak Subhan. Mohon pencerahannya. Ya, 3 pertanyaan. Ya. Oke, Pak Subhan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama antara dongeng dengan cerita anak. Kemudian judul, kemudian dialog teks sepertinya. Oke, nanti silakan, kalau lupa diingatin lagi. Pertama cerita anak. Nah, cerita anak ini bisa masuk ke semua genre. Nah, artinya cerita anak ya. Cerita anak itu cerita tentang untuk pembaca anak-anak. Apakah dia novel? Boleh menjadi buku cerita anak ya. Apakah dia cerpen? Bisa menjadi cerpen anak. Apakah dia puisi, bisa menjadi puisi anak, atau dongeng, ya, dongeng, apalagi yang sejenisnya, ya pokoknya kontennya konten untuk dibaca oleh kalangan anak-anak. Nah, jadi Kak Nelly mau menulis apa? Apakah mau menulis novel anak, mau menulis cerpen anak, puisi anak, atau cerita rakyat, ya, cerita rakyat, atau
cerita rakyat kan banyak bentuknya ya, ada fabel dan lain sebagainya, yang semuanya ditujukan untuk menumbuhkan karakter budi pekerti luhur ketika pembaca, anak-anak membacanya, oh ini memang cocok untuk dijadikan tuntunan, ya, tuntunan bagi anak-anak. Nah, kalau seandainya buku dewasa diberikan kepada anak-anak, ya saya kira tidak tepat begitu. Kita punya buku dewasa begitu, lalu anak-anak yang baca, ya tidak tepat karena tentu karakternya berbeda. Karakter orang dewasa dengan karakter anak-anak itu berbeda. Maka berikanlah bahan bacaan, buku bacaan, tulis bahan bacaan sesuai dengan usia pembacanya, Nah, jadi penulis juga harus mempertimbangkan pasarnya di situ. Buku saya ini cocoknya untuk usia sekian-sekian, untuk kalangan ini. Jadi nggak sama rata, atau memang novel bukunya cocok dibaca semua kalangan begitu. Nah, karena tidak ada unsur-unsur pornografi dan lain sebagainya. Karena banyak sekali novel-novel sekarang yang muatan-muatan kontennya itu pornografi gitu. Ini kan berbahaya kalau dibaca oleh anak-anak begitu. Nanti mereka berimajinasi di luar nalarnya, ya itu akan rawan bagi psikologis mereka begitu. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya kali Pak Guru, perbedaan cerita anak dengan dongeng. Ya, itu tadi dongeng, cerita anak, dongeng itu ya termasuk ke cerita anak begitu. Ya, dongeng itu masuk ke bagian cerita anak. Nah, tapi nanti dongeng ini mau jenisnya apa? Apakah fabel? Ya, fabel tentu ceritanya hewan, ya, dan lain sebagainya. Cerita anak itu dia bermacam-macam, bisa novel, bisa cerpen, bisa puisi, bisa apa? Ya termasuk tergantung kontennya. Kontennya anak-anak nggak gitu. Baik. Lanjut judul lagi Pak Guru. Judul itu berapa boleh kata atau kalimat? Ya, judul-judul panjang. Kalau menggunakan judul panjang, maka judul itu usahakan harus puitis gitu. Dia enak dibaca judul itu, tidak ngalur ngidul. Nah, banyak juga cerpenis-cerpenis hari ini yang membuat judul yang panjang-panjang, tapi puitis, bagus-bagus. Tapi kalau tidak mampu membuat cerpen yang panjang, judul yang panjang, ya buat saja yang singkat tapi padat. Nah, tapi orang bisa berimajinasi dari judul itu. Begitu, misalnya judul novel Ronggeng Dukuh Paruk gitu. Nah, ditulis oleh Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk. Orang kan berpikir ada ronggeng, ada dukuh, ada paruk gitu ya. Jadi ya orang kan penasaran Ronggeng Dukuh Paruk ini tentang apa sih? Ternyata ketika dibaca, wah keren ceritanya, ditulis oleh Ahmad Tohari, kemudian difilmkan. Yang filmnya itu judulnya Sang Penari itu ya. Nah, tapi itu novel dewasa. Oke, itu teknis penulisan judul. Yang ketiga tadi apa, Tena? Dialog teks sepertinya. Nah, mengenai penulisan dialog tadi saya menangkap sekilas misalnya ibu titik dua baru dialognya. Kalau itu tekniknya Kak Nelly bukan menulis cerita pendek, bukan menulis novel, tapi menulis naskah drama. Jadi dialog itu dia harus lepas. Misalnya kenapa kau menangis ibu? Nah, kenapa engkau menangis ibu? Kenapa menangis ibu? Koma tanya Teknun ya, atau tanya Nelly kepada ibunya. Nah, jadi tanya Nelly kepada ibunya itu merupakan dialog teks. Nah, kita sudah belajar dulu dialog teks, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Nah, tapi kalau ibu titik dua atau Nelly titik dua, kenapa ibu menangis? Ibu titik dua, aku sedih mengingat ayah, misalnya begitu. Nah, itu penulisan naskah drama teater. Silakan, Kenun. Oke Pak Guru, sepertinya waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya. Masih ada belum terjawab pertanyaannya? Masih adakah pertanyaan? Ini ya dari Saprur Aceh. Satu lagi, sepertinya ini pertanyaan penutup ini Pak Guru. Boleh nggak mengambil resensi dari tulisan artikel orang lain atau dari blog pribadi orang lain? Sebenarnya apa saja yang boleh dijadikan resensi untuk membuat sebuah tulisan atau artikel, dan yang nggak boleh juga apa aja? Gitu. Dari siapa, Kak Teno?
Safnur Aceh. Oke. Safrur Aceh. Oke ya. Apakah boleh mengambil referensi dari tulisan orang lain? Ya boleh saja, tapi dengan kaidah, dengan syarat nama atau judul karya ya itu yang karya orang lain itu ya harus dipertanggungjawabkan. Terus membubuhkan judulnya, kalau dia di buku bubuhkan judulnya, nama penulisnya, nomor halamannya, ya itu dibubuhkan. Jadi jangan lalu nama orangnya dibuang, judul bukunya dibuang, lalu diklaim menjadi pertanyaan menjadi tulisan kita. Kalau itu yang terjadi adalah kita sebagai plagiator, kita sebagai orang yang memplagiasi karya orang lain, dan ini dilarang dalam ranah kepenulisan dan bisa di blacklist nama kita. Gitu ya. Oke, tadi Kak Rahmi katanya belum dijawab, yang mana pertanyaannya ya? Oh iya, ini bertanya. Dalam satu paragraf kata aku, sebaiknya bagaimana? Apakah boleh banyak atau beberapa saja penggunaan aku? Kalau Penggunaan sudut kata aku. pandang Kak Rahmi di Pekanbaru, ya misalnya ya bisa dialihkan menjadi iya gitu ya. Apa namanya? Aku. Mungkin dalam satu paragraf itu terlalu banyak aku gitu mungkin. Terlalu dominan agar tidak dominan aku semua di situ ya. Tapi tentu saja sudut pandangnya tidak berubah. Kalau seandainya menggunakan sudut pandang orang pertama, harus konsisten dari awal sampai akhir menggunakan sudut pandang orang pertama begitu. Nah, itu teknik penulisannya saja nanti bagaimana ya. Teknik penulisannya saja. Oke. Oke, sepertinya sudah terjawab semua Pak Guru. Oke, baik. Waktu kita juga sudah Nah, saya selalu mengingatkan hati-hati karena kelasnya ada tim kreatif, jangan nanti naik kelas. Kalau naik kelas ya tentu kita berpisah ya, kalau berpisah itu sedih ya. Itu ya aktiflah, karena dengan keaktifan itu kawan-kawan akan terlihat proses belajarnya. Nah, saya tidak bisa menilai kalau tidak terlihat aktifnya. Tapi sebagian lagi kawan-kawan ya mulai berkarya, mulai terlihat karyanya di koran, terbit menjadi buku. Nah, itu tentu sebuah kebahagiaan bagi saya, pengelola kelas menulis daring, dan mudah-mudahan ini terus bermanfaat. Saya kira demikian ya, tetap semangat kawan-kawan, jangan bosan untuk membaca, untuk menulis, karena dari proses itulah kita akan tahu sejauh mana kualitas karya kita. Sampai bertemu kelas pekan depan bersama instruktur tamu nanti, kita undang siapa dia, tentu kita tunggu, dan terima kasih Teknon dan tim kreatif lainnya, selamat menunggu waktu berbuka beberapa jam lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Baik teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Riani di Zoom dan lain sebagainya. Ya, kelas kita tutup ya. Barakallahu fi ilmi.